Ya Bapak Ibu ada banyak teori ya. Kalau menyenangkan Allah, kalau menyenangkan setan. Betul nggak? Seolah-olah alam semesta ini dikuasai oleh dua kekuatan. Satu kekuatan Allah, dua kekuatan setan. Padahal setan itu nggak ada. Setan itu karena ketiadaan Allah aja. Ketika kita tidak sadar dengan kehadiran Allah, muncul. Setan itu bukan entitas lain yang bertanding dengan Allah. Bukan. Karena kita mengalami ketiadaan Allah, ya muncul yang seperti itu. Betul. Itulah kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah itu tahu sedangkan kamu tidak tahu. Baru dia merasakan ayat ini. Ternyata sakit itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sakit itu adalah cinta kasih Allah buat aku. Ada lagi yang bangkrut Bapak Ibu. Bangkrut. Duitnya habis, utangnya banyak. Ketemu saya juga. Saya tanya sekali lagi, kalau Bapak Ibu nggak bangkrut, bisa ketemu saya nggak? Justru kebangkrutan inilah yang memperjumpakan saya dengan ayah. Senang nggak ketemu saya? Senang sekali, saya bisa belajar. Kalau nggak bangkrut, belum tentu bisa ketemu. Barulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham sekarang? Ya Bapak Ibu ada banyak teori ya. Kalau menyenangkan Allah, kalau menyenangkan setan. Betul nggak? Seolah-olah alam semesta ini dikuasai oleh dua kekuatan. Satu kekuatan Allah, dua kekuatan setan. Padahal setan itu nggak ada. Setan itu karena ketiadaan Allah aja. Ketika kita tidak sadar dengan kehadiran Allah, muncul. Setan itu bukan entitas lain yang bertanding dengan Allah. Bukan. Karena kita mengalami ketiadaan Allah, ya muncul yang seperti itu. Itu aja. Gelap itu kan karena ketiadaan terang aja. Coba baca lagi ayat ini. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Buat apa Bapak Ibu ngapalin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tapi tidak merasakan Rahman dan Rahimnya Allah? Coba ketika makan, rasakan Rahman dan Rahimnya Allah. Ya Allah, saya bisa mengangkat makanan ini dengan tangan saya karenamu. Sampai di sini saya bisa mengunyah semua makanan ini dengan mulutku karena kehadiranmu. Saya bisa merasakan semua jenis-jenis makanan yang saya kunyah itu karena engkau ada bersamaku. Saya bisa menelan makanan ini ke perut karena kehadiranmu. Makanan ini diproses di dalam lambung saya. Mana ampasnya, mana dedaknya, mana sari-sari makanannya olehmu. Sebagian dialirkan ke darah, sebagian dialirkan ke tulang, sebagian dialirkan ke daging, sebagian dialirkan ke saraf sehingga aku sehat hari ini ya Allah. Itu karena kehadiran. Lagi makan aja kalau disadari kita bisa menangis Bapak Ibu. Merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari mulai cuci tangan, bisa membuka keran, itu adalah mewah. Air datang, terima kasih air, hari ini kamu masih berkunjung ke rumahku, kamu luar biasa. Tanpa kehadiranmu seperti apa hidupku. Tapi kita datang air di keran aja abai, menghambur-hamburkan air. Begitu tangan menyentuh air, terima kasih ya Allah karena engkau hadir dalam diriku. Karena aku masih bernapas, aku sekarang bisa merasakan betapa sejuknya air ini. Subhanallah Bapak Ibu,
Setiap saat kita terus berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Rasa syukur yang luar biasa. Tidak meminta apa-apa, tapi merasa berkecukupan, merasa berkelimpahan. Apa yang terjadi? Kita jadi medan magnet untuk menarik semuanya. Ada orang kerja di rumah baru. Dia bilang sama saya, baru aja mau bilang sama bapak, alpukat habis. Kemarin ada yang ngirim pak, 1 peti. Baru aja, ya bapak bilang pengen pepes ikan, ada yang ngirim pak. Tadi udah saya sajikan di meja makan pepes ikan. Saya makan sepotong aja nggak habis. Pepes ikannya banyak, bagikan tetangga. Jadi semua berkah itu datang kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Jadi saya tadi bergurau ya, kalau kangkung aja nggak rindu sama kamu pasti ada masalah. Tempe lari-lari malah di pasar. Ada masalah itu. Ya, oke. Lanjut. Oke. Ini ayat yang saya bacakan ini, hati-hati nih. Bagi sebagian orang masih konsep. Bagi seorang yang sudah mengalami, itu sudah jadi pengalaman. Hati-hati ya. Bisa membedakan. Ini yang masih konsep harus langsung ya. Oh, saya berarti harus mengalami langsung ayat ini. Kita lihat Al-Hasr ayat 23-nya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Puas Bapak Ibu dengan nama-nama itu? Jangan puas. Semua nama-nama ini harus dialami langsung. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Bukan untuk dihafal. Asmaul Husna itu bukan untuk dihafal, bukan. Maka disebut Asmaul Husna. Asma itu artinya adalah zat, bukan nama. Nama itu dari bahasa lain itu. Nama itu, nam itu artinya zat. Dari bahasa Urdu itu. Bahasa Indonesianya nama, nam, sama, asma. Sebetulnya itu bukan sekedar nama. Karena apa? Tidak ada nama kalau tidak ada barang. Setuju? Setuju? Makanya sebetulnya nama itu adalah zat. Jadi sebetulnya Asmaul Husna bukan nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu adalah zat yang maha baik. Dan zat yang maha baik itu ada bersama kita. Tidak tidur, tidak ngantuk, selalu menemani kita. Dan zat yang maha baik itu kebaikannya berwujud Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minin. Itu semua jenis-jenis kebaikan dari zat yang maha baik yang harusnya disadari bahwa itu ada pada diri kita. As-Salam yang maha damai ada nggak dalam diri kita? Ada. Kapan merasakan damai Bapak Ibu? Coba ketika Bapak Ibu hening. Kapan Bapak Ibu hening? Ketika Bapak Ibu berhenti menolak. Coba berhenti menolak apapun yang terjadi saat itu, kemudian pikiran kita jadi tenang. Ketika pikiran tenang, sang raja dalam diri kita yang namanya kesadaran muncul menjadi raja. Karena selama ini sang raja ini kehilangan tahta. Karena yang diizinkan menguasai diri kita adalah pikiran. Pikiran itu kerjanya yang menolak yang dia tidak suka, mencengkram yang dia suka. Itulah kebisingan di sini. Kalau di sini masih bising, kesadaran tidak muncul Bapak Ibu. Karena kesadaran itu baru muncul kalau kitanya sudah berhenti dari kebisingan pikiran. Begitu kesadaran muncul, kita menerima semua apapun yang terjadi apa adanya tanpa penolakan. Rasakan damai enggak?
Ada di sini tuh As-Salam. Ada. Al-Malik ada nggak di sini? Ada. Al-Malik itu raja. Siapa yang harus jadi raja dalam diri kita? Harusnya kesadaran. Selama ini yang jadi raja malah pikiran. Kesadaran diusir tuh sama pikiran. Maka raja kehilangan tahta. Akibatnya apa? Hancur lebur di sini karena Al-Maliknya nggak ada. Al-Qudus yang suci. Ada nggak Bapak Ibu yang suci di sini? Ada. Jangan nyolong. Tuh yang suci bilang. Itu bukan hakmu. Yang suci bilang. Jangan nyakitin orang lain. Yang suci bilang. Jangan merendahkan orang lain. Yang suci bilang. Jadi sebetulnya ya, Asmaul Husna itu apa tadi Bapak Ibu? Zat yang maha baik. Apakah kebaikannya ada pada diri kita? Ada. Perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu kehilangan sifat dari zat yang maha baik itu di sini, sebetulnya bukan hilang, bukan tidak ada. Cuman sekarang ini sedang ketutup oleh ego yang ada pada diri kita. Ada semua. Al-Aziz ada nggak di sini? Ada. Al-Jabbar ada nggak di sini? Ada. Al-Mutakabir ada nggak di sini? Makanya Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lihat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hidup tidak dituntun oleh zat yang maha baik ini, sebetulnya kita sudah berada dalam jalan yang kotor. Makanya perhatikan, kenapa yang tadi kalimat Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabir subhanallahi amma yusyrikun. Suci di sini, bersih. Kalau kita ngikutin zat yang maha baik itu. Bapak Ibu, Asmaul Husna itu hidup apa mati? Hidup. Di mana hidupnya? Di sini. Kalau dibaca aja di Quran, hidup apa tidak? Tidak. Makanya saya bilang, Tuhan bukan mayat dalam kitab suci. Nyambung sekarang? Kok baru nyambung dari tadi saya? Nyambungnya lama ya. Jadi untuk menyambungkan judul yang tadi itu, saya harus cerita dulu kemana-mana, baru terasa nyambung. Jujur Bapak Ibu ya, jujur ya, jujur. Banyak gak yang baca Asmaul Husna bolak-balik, tetapi perilakunya tidak mengikuti Asmaul Husna? Banyak gak? Banyak. Banyak apa banyak sekali? Siapa di antaranya? Karena Asmaul Husna hanya konsep. Dibaca ayat ini diulang-ulang setiap sholat, hanya konsep. Padahal dia itu adalah zat yang maha baik, dan zat yang maha baik itu ada bersama kita, hidup di sini. Tapi kalau hanya dibaca di situ, perbaiki tajwidnya, mati semuanya. Kenapa? Yang di sana itu tulisannya, yang di sini itu adalah aslinya. Yang di sana itu bayangannya, yang di sini yang sebenarnya. Tadi mau dinikahkan sama orang ganteng, tapi bayangannya nolakan. Mau dinikahkan sama yang cantik, tapi bayangannya aja. Mau apa tidak? Tapi giliran ini bayangannya mau. Mau bayangannya atau mau aslinya? Di mana aslinya? Di sini. Ada di sini? Ada. Cuman kita sekarang ini pada posisi keberadaan dari semua zat yang maha baik itu terhalang oleh ego kita sendiri. Nah, itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri, belajar kesadaran, sehingga semua itu ada. Makanya saya dulu
ketika diajarkan guru saya, segala kebutuhan tentang hidupmu sudah ada pada dirimu. Dulu saya diajarin gitu nggak ngerti, tapi saya percaya aja sama guru yang ngajarin. Gak mungkin seorang guru bilang begitu kalau beliau tidak mengalami. Bagi saya kata-kata itu waktu itu masih konsep. Bagi guru saya sudah jadi pengalaman. Berarti saya harus hijrah dari konsep menuju pengalaman. Dan sekarang saya sudah mengerti kata-kata guru-guru saya itu. Segala kebutuhan tentang hidupmu sudah ada pada dirimu. Itu betul sekali. Ternyata kebutuhan hidup tidak di luar diri kita, semua sudah ada di sini. Ya, subhanallah. Makanya di sini ada kata-kata subhanallah, maha suci Allah. Jadi artinya kata subhanallah itu Allah sedang memamerkan dirinya, ya, bahwa semua sifat-sifatnya yang diwariskan kepadamu itu akan membawa kamu kepada kesucian. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau kita dibawa kepada alam-alam yang kotor dalam hidup ini, berarti kita sedang tertutup dari sifat-sifatnya yang maha suci itu. Itu aja. Jadi semakin jelas ya, Allah itu kekuatan positif. Jadi kalau hidup kita banyak negatifnya, sebetulnya itu hanya alarm aja. Kita disuruh hijrah. Kerasa nih ngaji? Kerasa ya? Udah nyambung ya? Udah nyambung. Jadi kalau ayat ini dibaca berulang kali, one day one judge. Ini adalah Tuhan menjadi mayat dalam kitab suci. Padahal judulnya Tuhan bukanlah mayat dalam kitab suci, karena dia di kitab suci mungkin mayat kalau cuma dibaca, tetapi nyatanya ada di sini. Dia hidup bersama kita, menemani kita setiap ruang dan waktu. Keren gak Bapak Ibu? Keren ya? Sering baca ayat ini? Sering. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maka Allah menamakan dirinya juga Al-Musawwir. Al-Musawwir itu arsitek yang agung. Apa yang Bapak Ibu perhatikan saya? Begitu dengar Allah Al-Musawwir, apa yang terpikir di dalam batin Bapak Ibu? Apa? Coba, masa nggak ada yang terpikir? Ini coba kalimatnya, huwallahul khaliqul. Al-Khaliq dulu yang bilang, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk. Kalau saya nih begitu dengar ini, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, yang pertama saya ingat tubuh saya. Kok Allah itu ya mencipta tubuh saya tapi tinggal di sini? Betul? Betul apa tidak? Beda kan dengan tukang kursi? Beda nggak dengan tukang cireng? Beda ya. Tukang cireng habis bikin cireng kemana itu? Cirengnya kemana? Tukang cirengnya kemana? Apalagi cilok. Tapi Allah itu setelah mencipta, beliau sendiri tinggal di dalam ciptaannya. Hebat ya Allah. Betul nggak? Terus Al-Bari yang maha mengadakan. Timbul pertanyaan pada diri saya, kenapa Allah mengadakan saya? Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa tugas saya di dunia ini? Kenapa saya jadi manusia? Kenapa tubuh saya bentuknya kayak gini? Begitu dengar Al-Musawwir, arsitek yang agung. Arsitek, di arsiteknya nggak tubuh ini? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa jari saya begini? Tidak sama panjang. Kenapa jempol saya misah sorangan jauh? Pernah nggak?
Enggak lah pasti. Ternyata begitu saya merasakan al-musyawir pada diri saya, yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya jadi tahu kenapa beliau membentuk tubuh saya seperti ini. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya kode-kode, kunci-kunci untuk meniti ke dalam diri. Ternyata tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang diciptakan oleh Allah untuk kita bisa berjumpa dengan dirinya Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan ini kamu mengenali aku. Jadi ternyata Allah menciptakan kita itu tujuannya hanya untuk agar kita bisa mengenali Allah. Kita sudah jauh Bapak Ibu. Kita dicipta itu malah jadi untuk susah, untuk kerja keras, untuk bertahan hidup. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya. Untuk senggol-senggolan, untuk tendang-menendang, sikut-sikutan, cari jabatan, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Lupa tujuan awalnya. Kita dicipta untuk mengenal. Itu dalam hadis qudsi. Lalu cara Allah mewujudkan visi dan misinya, Allah ciptakan tubuh kita ini dengan bentuk yang sesempurna mungkin.